Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya pagi hari ini boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya pagi hari ini secara online. Saya sungguh berharap dan saya sungguh percaya jemaat Tuhan, Gidi Ebenezer dan juga saudara, rekan, sahabat yang ada di wilayah lain yang hari ini boleh mengambil bagian bergabung dalam ibadah raya online di pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan tetap menyertai kita dan kita semua tetap ada dalam sukacita, kita tetap ada dalam kemenangan, melangkah bersama Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pagi hari ini saya tergerak untuk terus menyampaikan atau mengajarkan, membagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap memiliki kehausan, kita rindu untuk mengalami kedahsyatan kuasa daripada firman Tuhan. Ini masih tetap sharing firman Tuhan yang berkelanjutan. Dan pagi hari ini saya rindu membagikan kepada kita semua tema firman Tuhan, yaitu firman Tuhan pelita dan terang. Sekali lagi, tema yang akan kita bahas dan yang akan memberkati kita sekalian di pagi hari ini adalah firman Tuhan atau firman Allah itu sebagai pelita dan juga terang dalam hidup kita. Nah, mari kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Demikian firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah ayat firman Tuhan yang saya percaya boleh dipastikan bahwa hampir semua orang Kristen, semua orang percaya menghafal ayat ini. Bahkan ayat ini sudah ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya percaya lagu ini sangat umum, sangat familiar untuk semua kalangan orang percaya. Nah, tapi saudaraku, banyak orang percaya, banyak orang Kristen hanya tahu lagu ini, sering menyanyikan lagu ini, tapi seringkali tidak mengerti kekayaan daripada ayat firman Tuhan ini atau berkat-berkat rohani yang Allah sediakan bagi kita melalui kata demi kata, kalimat demi kalimat di dalam ayat ini. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya rindu membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya ketika merenungkan ayat ini untuk disampaikan dalam khotbah pagi hari ini, saya begitu takjub, saya begitu luar biasa saudaraku, berkat firman Tuhan dari ayat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ayat ini berkata begini, saya ulangi sekali lagi. Firman-Mu atau firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, pagi hari ini kita akan renungkan. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara membaca atau mendengar ayat ini, maka saya percaya akan muncul sebuah kesadaran, sebuah pemahaman bahwa betapa dahsyatnya firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Sama seperti saya akan katakan begini, mungkinkah manusia bisa hidup tanpa terang? Mungkinkah manusia bisa hidup, bisa melangsungkan kehidupannya tanpa terang, tanpa pelita? Tidak mungkin. Saya percaya tidak mungkin. Bukti Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu bayangkan kalau semua sumber terang, baik itu sumber terang dari alam, matahari, sinar matahari, juga sumber terang di malam hari, bulan dan bintang, dan juga sumber terang yang buatan manusia, lampu listrik, dan semua jenis penerangan lain. Bapak Ibu bisakah membayangkan kalau semua sumber terang yang ada di muka bumi ini dilenyapkan,
Tidak ada satu sumber terang. Bapak Ibu bisa bayangkan planet bumi ini akan dalam keadaan apa? Maka planet bumi ini akan dalam keadaan gelap gulita. Dan saya mau pastikan ketika semua sumber terang dilenyapkan dari muka bumi ini, saya mau pastikan manusia tidak akan pernah bisa melangsungkan kehidupannya dalam keadaan gelap gulita. Nah, dari penjelasan ini kita bisa menemukan bahwa kelangsungan hidup manusia, kita sangat bergantung dan membutuhkan yang namanya terang. Nah, ayat ini berkata, firman-Mu atau firman Tuhan adalah pelita dan juga terang bagi hidup kita. Wow, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjelaskan tadi bahwa betapa pentingnya firman Tuhan sebagai pelita, sebagai terang bagi jalan kita. Kita nggak bisa hidup daripada tanpa firman Tuhan, nggak bisa hidup. Kita sangat bergantung kepada firman Tuhan. Ini ayat ini yang menjelaskannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Saya rindu mengajak kita untuk merenungkan begini. Saya ketika mencoba menggali ayat ini, hal yang pertama pertanyaan muncul dalam pikiran saya adalah begini. Mengapa ayat ini berkata firman-Mu atau firman Tuhan itu adalah pelita? Yang pertama mesti pelita dulu, jadi pelita. Baru yang kedua jadi terang. Kenapa firman Tuhan mesti disampaikan oleh ayat ini dua-duanya? Jadi pelita dan juga jadi terang. Kenapa firman Tuhan itu tidak cukup jadi pelita saja bagi kaki kita dan bagi jalan kita? Kenapa ayat ini mesti menjelaskan dua ini? Jadi pelita dan juga menjadi terang bagi kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Hal yang pertama, saudaraku, yang kita mesti mengerti bahwa begini, mungkinkah, saudaraku, ada terang tanpa pelita? Itu tidak mungkin. Karena pelita itu akan menjadi sumber daripada terang. Jadi kalau ada terang, pasti ada pelita. Kalau saudaraku kita analogikan dengan siang, kenapa siang begitu terang? Karena ada sumber terangnya, yaitu matahari. Jadi matahari jadi pelitanya. Nah, pelita yaitu matahari itu memancarkan terang, saudaraku, sehingga kita bisa menikmati terang. Nah, saudaraku, persoalannya begini, mungkinkah kita punya pelita, tapi pelitanya tidak bisa menerangi? Itu sangat mungkin. Jadi pelitanya ada, tetapi pelitanya dalam keadaan padam. Nah, itu sangat memungkinkan. Nah, kalau saudaraku kita punya pelita, tetapi pelitanya dalam keadaan padam, tidak berfungsi, maka saya mau berkata begini, sama sekali tidak ada gunanya kita memegang pelita, kita memiliki pelita, tapi pelitanya dalam keadaan mati, dalam keadaan padam. Tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu ayat ini menjelaskan kepada kita mesti dua-duanya. Kita punya pelita dan pelita itu harus menerangi. Itu baru lengkap, itu baru dahsyat Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku, untuk membuktikan bahwa bisa saja kita punya pelita, tapi pelitanya dalam keadaan padam, mari kita lihat. Kita bisa baca di dalam Ayub pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, terang di dalam kemahnya menjadi gelap. Sekali lagi, terang di dalam kemahnya menjadi gelap dan pelita di atasnya padam. Nah, kita bisa melihat di dalam ayat ini dikatakan bahwa terang di dalam kemah itu menjadi gelap. Kenapa yang tadinya terang, kemudian saudaraku, itu menjadi gelap? Kenapa? Karena kalimat selanjutnya bilang begini, pelita di atasnya padam. Nah, itu berarti hal ini membuktikan kepada kita bahwa bisa saja kita punya pelita, tapi pelitanya padam. Wah.
Jadi kalau pelita padam Bapak Ibu Saudara, ya sama saja nggak punya pelita. Karena saudaraku, keadaan akan menjadi gelap. Dan kalau keadaan menjadi gelap, kita akan kesulitan menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu saudaraku, sehingga ayat ini berkata bahwa firman-Mu atau firman Tuhan itu pelita. Tapi pelita itu sekaligus mesti menerangi. Pelita yang nggak dalam keadaan padam, pelita yang harus menjadi terang. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa firman-Mu atau firman Tuhan itu adalah pertama pelita. Nah, saya mau definisikan bahwa firman Tuhan yang adalah pelita yang ada pada kita itu bicara pelita di sini bicara Alkitab. Setujukah dengan saya Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab yang ada di tangan kita ini adalah firman Allah? Adalah firman Tuhan yang tertulis yang Allah anugerahkan kepada kita? Oh yes, saya percaya kita semua sepakat bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Adalah firman Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, saudaraku, kalau Bapak Ibu percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, firman Allah, dikatakan di sini kita mesti memiliki katanya. Firman Allah itu adalah pelita. Jadi kalau kita punya Alkitab, sama dengan kita memiliki pelita. Tetapi pertanyaannya begini, apakah pelita yang kita miliki, firman Allah yang kita miliki ini, sudah menerangi apa belum? Nah, ini persoalan. Sudahkah firman Allah yang tertulis ini bercahaya, menyinari hidup kita, memancarkan terang bagi kita, sehingga firman Tuhan yang tertulis Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sungguh-sungguh menjadi terang dalam hidup kita, sehingga di dalam terang firman Allah itulah kita melangkahkan kaki. Dan saya percaya hanyalah orang-orang percaya anak Tuhan yang menjadikan firman Allah pelita dalam hidupnya. Dan pelita bukan pelita yang padam, bukan buku Alkitab yang disimpan di lemari, bukan, tapi firman Allah yang tertulis ini menerangi hidup kita, menerangi langkah-langkah kita, sehingga kita tidak akan tersesat kemana-mana. Kita akan melangkah di dalam garis rel rencana Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Alkitab firman Allah ini gak boleh kita puas hanya sekedar memiliki. Saya percaya Bapak Ibu boleh buat gudang Alkitab di rumah saudara. Bapak Ibu boleh punya ratusan buku Alkitab. Dan saya mau katakan kalau Bapak Ibu punya ratusan buku Alkitab di rumah saudara, punya gudang Alkitab, artinya Bapak Ibu menimbun pelita-pelita di rumah Anda. Menimbun memiliki ratusan pelita. Tapi persoalannya, kalau pelitanya cuma disimpan begitu saja, itu berarti kita membiarkan pelita yang tidak berguna, tidak berfungsi. Oleh karena itu, kita bukan hanya memiliki pelita, tapi kita mesti mengizinkan pelita, yaitu firman Tuhan yang tertulis ini, mesti menjadi terang, mesti menerangi kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya firman Tuhan itu bisa menerangi kita? Nah, saya rindu, saya mengajak kita semua untuk membaca 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Sekali lagi, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Firman Tuhan ayat ini berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Itu maksudnya firman Tuhan yang tertulis Alkitab. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Wow, Bapak Ibu mari coba perhatikan baik-baik ayat ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 19.
Saudaraku, kalimat pertama saya mau bahas, mau jelaskan kalimat per kalimat supaya jemaat Tuhan, Bapak Ibu saya bisa mengerti dengan baik maksud daripada ayat ini. Dikatakan oleh ayat ini begini kalimat pertama, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh apa? Oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, Bapak Ibu, kalimat ini sebenarnya memberitahu kita bahwa yang dimaksud firman di sini adalah firman yang telah ditulis oleh para nabi di zaman perjanjian lama dan juga sebenarnya termasuk perjanjian baru. Jadi saudaraku, yang pertama dengan kalimat yang berkata dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman. Firman di sini maksudnya Alkitab, firman yang tertulis, firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Kalimat berikutnya berkata begini, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Pertanyaannya, memperhatikan apa di sini maksudnya? Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Nya di sini artinya memperhatikan firman yang tertulis tadi. Kalimat pertama, memperhatikan Alkitab, saudaraku. Kalimat berikutnya dikatakan apa? Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Wow, ini berarti saudaraku kalau sudah cermati ayat ini, kita akan ketemu kata kunci dari ayat ini yaitu adalah memperhatikannya. Jadi saudaraku, saya percaya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak boleh cukup hanya sekedar memiliki pelita. Kita nggak boleh puas hanya sekedar memiliki firman Allah yang tertulis. Tetapi firman Allah yang tertulis ini mesti bercahaya, mesti menjadi terang. Cara membuat firman Allah tertulis ini menjadi terang menurut ayat ini dikatakan satu kata yaitu adalah memperhatikannya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apa sih arti memperhatikannya? Apakah memperhatikannya kita mesti pegang buku Alkitab, kita perhatikan, kita tahu dengan serius apa itu artinya? No. Artinya bukan kita perhatikan bukunya loh Bapak Ibu Saudara, bukan. Maksud daripada memperhatikannya di sini, memperhatikan firman yang ditulis oleh para nabi-nabi, saudaraku, yaitu adalah firman Allah yang tertulis Alkitab. Kata memperhatikannya di sini itu mewakili membaca firman Tuhan dengan serius, merenungkan firman Allah dengan serius, memperkatakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga saudaraku, mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini terkandung di dalam satu kata memperhatikannya. Jadi memperhatikan di sini yaitu tadi membaca, merenungkan, memperkatakan, mentaati firman Tuhan. Itu dikatakan oleh ayat ini 2 Petrus 1 ayat 19, kita mesti memperhatikannya. Cara memperhatikannya gimana katanya di sini? Dikatakan sama seperti kita katanya memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap. Jadi dengan kita memperhatikan saudaraku firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu sama seperti kita memperhatikan pelita yang sedang bercahaya, bukan pelita yang padam. Ingat, pelita yang sedang bercahaya. Jadi melalui kita baca firman Tuhan, melalui kita merenungkan firman Tuhan, melalui kita berkomitmen mentaati, memperkatakan firman Tuhan, sama seperti kita sedang mengizinkan firman Tuhan menerangi kita, menjadi terang bagi kita. Hal yang berikutnya saya rindu jelaskan kepada kita, saudaraku. Mengapa firman Allah menjadi pelita dan terang bagi jalan kita itu begitu mutlak. Itu harus, kita nggak bisa hidup tanpa itu. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa kekristenan itu adalah sebuah proses perjalanan menuju kepada satu titik serupa, segambar dengan Dia.
Jadi Bapak Ibu Saudara, itu tujuan akhir kita. Kita menjadi orang percaya, kita ditebus oleh darah Kristus, menjadi miliknya Dia. Bukan sekedar berharap, oh kalau mati masuk surga. Yaitu sudah pasti Kristus sudah menyelamatkan kita. Di dalam Kristus ada janji kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Tapi bukan berarti tujuannya itu hanya untuk supaya kita masuk surga. No. Tujuan kita menjadi anak Tuhan, ditebus menjadi milik Tuhan. Supaya kita bisa ada dalam satu perjalanan rohani. Kita ada di satu jalan menuju kepada satu target akhir. Goal akhir, tujuan akhir hidup kita. Yaitu hidup kita diubah serupa segambar dengan Allah. Di dalam perjalanan ini kita nggak mungkin jalani tanpa terang firman Tuhan. Kalau kita berjalan di jalan kita mencapai tujuan akhir tanpa firman Tuhan menjadi pelita dan menerangi jalan kita, kita nggak mungkin nyampe Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kalau kita sedang berjalan di tengah kegelapan, kita pasti akan tersesat. Kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan akhir perjalanan kita. Dalam hidup secara fisik, secara lahiriah, sama Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara punya tujuan pergi ke satu wilayah, tapi tidak ada penerangan di jalan, maka kita tidak mungkin bisa mencapai tujuan akhir. Sama secara rohani juga begitu. Kita menuju kepada tujuan akhir hidup kita, serupa segambar dengan Tuhan, dengan Kristus. Kita tidak bisa mencapainya dengan kekuatan kita. Kita butuh firman Tuhan menjadi terang. Firman Tuhan sebagai pelita yang akan menerangi jalan kita. Supaya kita terus ada di dalam jalan yang benar. Ke apa yang benar? Yaitu hidup kita pada satu titik akan diubah serupa dengan Dia. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita. Itu bukan, oh yang penting saya menikmati firman Tuhan menjadi terang, menjadi pelita bagi hidup saya. Dan kemudian saya nggak tersesat, saya akan berjalan di jalan yang benar. Di proses dalam perjalanan rohani semakin serupa dengan Dia. Tetapi Bapak Ibu mesti tahu bahwa jika firman Tuhan, Alkitab yang tertulis ini, kalau itu sudah menjadi terang menerangi hidup kita, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kehidupan yang dinantikan oleh dunia ini. Kenapa? Karena Alkitab berkata begini Bapak Ibu Saudara. Dunia ini sudah dikuasai oleh kegelapan. Tidak ada terang lain selain daripada Tuhan sendiri. Selain daripada firman Tuhan. Nah kalau kita anak-anak Tuhan sudah menjadikan firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi kita, berarti hidup kita dipenuhi dengan terang. Terang firman Tuhan. Nah ini yang akan menjadi daya tarik. Ini akan menjadi magnet. Ini akan membuat orang di sekeliling kita akan tertarik. Percayalah Bapak Ibu Saudara, dunia dipenuhi dengan kegelapan dosa. Mereka ketika melihat terang, maka dengar baik-baik, pasti mereka akan tertarik dengan kehidupan yang dipenuhi oleh terang firman Tuhan. Semua manusia, siapapun juga, mereka begitu mendambakan. Sebenarnya semua manusia merindukan melihat terang. Datang kepada terang itu, semua manusia, siapapun juga, rindu akan terang itu. Dan dengar baik-baik, terang itu ada pada setiap kita. Bapak Ibu masih ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bahwa saudaraku, anak-anak Tuhan, orang percaya pada waktu itu saudaraku, memang di sisi lain mereka dikejar-kejar. Mereka dianggap sekte. Mereka dianggap ajaran yang sesat. Karena agama Yahudi begitu kuat. Tetapi saudaraku ada sisi yang lain. Ayatnya yang ke-47 kalau tidak salah. Kisah Para Rasul pasal 2. Dikatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah orang-orang, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Banyak orang yang menyukai mereka. Kenapa mereka menyukai? Karena orang-orang percaya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan pada zaman itu, mereka menampilkan kehidupan di dalam terang.
Firman Allah menguasai hidup mereka. Hidup mereka berubah. Hidup mereka berbeda dengan kehidupan dunia ini. Itu yang membuat jadi magnet, gaya tarik kepada dunia ini, saudaraku. Percayalah, ketika firman Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup kita semua ini, sungguh-sungguh bukan pelita yang padam. Firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi hidup kita, menerangi rumah tangga kita, menerangi pernikahan kita, menerangi usaha kita, menerangi seluruh aspek hidup kita. Seluruh aspek hidup kita dijalankan dalam koridor terang firman Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu begini, itu adalah model kehidupan yang didambakan oleh dunia ini. Dunia akan menantikan itu. Oleh karena itu, firman Tuhan menjadi pelita dan terang. Itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu bukan hanya untuk menerangi kita secara pribadi. Memang itu penting. Kita mesti berjalan dalam terang secara pribadi untuk mencapai tujuan perjalanan rohani kita. Tujuan akhir perjalanan rohani kita. Tetapi firman Tuhan juga menerangi hidup kita agar kita bisa menerangi sekeliling kita. Orang-orang di sekitar kita. Mereka akan melihat terang yang memancar dari hidup kita. Dan itu akan menarik mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Saya berharap lewat khotbah pagi hari ini, izinkanlah firman Tuhan, Alkitab yang adalah firman Allah atau firman Tuhan, bukan hanya kita miliki, bukan hanya kita punya Alkitab, tapi saya mau beritahu kepada kita, izinkan firman Allah yang adalah pelita itu menjadi terang, bersinar dalam hidup kita, sehingga hidup kita dipenuhi oleh terang. Langkah-langkah kita adalah langkah-langkah dalam terang. Kita memiliki kepastian untuk kita mencapai tujuan akhir, goal akhir hidup kita, dan juga hidup kita akan menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.